Baik, kita lanjutkan lagi masih di topik kita bersama anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak asli Kabupaten Pekalongan yang merupakan warga Kecamatan Bojong, Pak Sofwan Sumadi. Tadi sudah kenalan ya, ternyata Pak Sofwan ini orang Bojong, yang merupakan dari Ketitang ya Pak ya? Ketitang, ya Ketitang Kidul. Ketitang Kidul. Warga Ketitang Kidul ada salah satu anggota provinsi DPRD Provinsi Jawa Tengah yang dari Ketitang. Pastinya bangga nih orang-orang Ketitang ya Pak ya. Harusnya begitu ya. Tadi juga sempat pulang kampung ya Pak? Sudah pulang kampung tadi malam. Oh, sejak tadi malam. Karena memang tugasnya di sana di DPRD Provinsi Jawa Tengah, maka Bapak harus merelakan untuk ya mau nggak mau jauh dari kampung halaman ya Pak ya. Iya. Baik, tema kita terkait dengan memaknai Pancasila, bersatu membangun Indonesia maju. Iya, bersatu membangun Indonesia maju. Kita sudah memperingati tanggal 1 Juni 2023 kemarin ya, ada hari lahir Pancasila. Dan Pancasila ini merupakan dasar negara kita, negara Indonesia, melalui proses yang panjang hingga ditetapkan sebagai dasar negara. Nah, bagaimana nih Pak Sofwan memaknai momentum tersebut, Pak? Terima kasih para pendengar Radio Kota Santri yang saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui Radio Kota Santri. Sudah sebagaimana kita tahu bersama bahwa tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, ya, dan ini sudah dijadikan hari libur sekarang ya, terlepas dari terjadinya perbedaan. Ada yang beranggapan bahwa Pancasila itu lahir 18 Agustus dan lain sebagainya. Kita tidak akan membicarakan itu urusannya orang-orang sana gitu ya. Jadi pada peringatan hari lahir Pancasila ini dengan mengambil tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Berkat kerja keras dan gotong royong, bangsa ini berhasil semakin dipercaya dan disegani oleh masyarakat dunia. Alhamdulillah kemarin kita pada saat mengalami musibah nasional COVID-19. Bahkan dunia ya Pak ya? Bahkan dunia, betul ya. Itu kita bisa lewati dengan baik, berhasil dibandingkan dengan beberapa negara yang lainnya. Kemudian Pancasila ini adalah salah satu dari 4 pilar kebangsaan, ya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi modal besar warga dan masyarakat dan bangsa Indonesia dalam memajukan. Monggo Pak Masruhan. Wah, ya. Selamat pagi Pak Masruhan, selamat datang. Ya. Sehat Pak Masruhan? Oh, selalu. Iya. Ini sudah saya mulai dulu Masruhan ya. Terus begitu, memang harus biar begitu. Biar jalan bersama ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, nilai-nilai dalam Pancasila ya ini memang harus kita implementasikan, jangan hanya dihafal saja ya. Kalau dihafal SD sudah hafal, tapi yang sulit itu implementasi kepada masyarakat, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila itu sudah menjadi gaya hidup, sudah menjadi pegangan hidup. Ini bukan pegangan hidup yang seperti biasa loh nih. Ya. Ini pegangan hidup yang ya, sudah tahu, ya, belum ngerti ya. Tadi udah dibisikin di belakang Pak. Gak punya pegangan hidup. Aduh, maknyes banget ya pagi-pagi ya. Abis ini cari pegangan hidup lah. Ya, sebagai way of life ya, itu ya. Jadi dari sila-sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan yang terakhir ini sangat penting sekali, keadilan sosial ya. Ini yang kita perjuangan, keadilan sosial sampai sekarang itu memang belum ya, belum sampai gitu. Ini harus diimplementasikan dalam masyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang sangat sulit sekali dan harus itu. Kemudian Pancasila telah menjadi pondasi yang harus kita pegang teguh untuk memperkokoh kemajuan bangsa, menjadi ideologi negara,
di mana itu mengajarkan toleransi, keberanian, kemudian yang lebih penting lagi adalah kita bisa menghargai perbedaan, ya. Kita harus bisa menghargai perbedaan. Ini sulit sekali, karena perbedaan itu kalau tidak dikelola, ini menjadi bencana. Perpecahan. Ya, tapi kalau kita bisa mengelola dengan baik, perbedaan itu akan menjadi sebuah sebuah rahmat ya. Perbedaan menjadi sebuah rahmat, kemudian menjadi kekayaan ya. Dengan berbeda-beda itu, kalau kita misalnya di taman ya, ada taman bunga, dengan berbeda-beda menjadi indah ya. Itulah perbedaan. Jadi memang ada yang melihat perbedaan sebagai rahmat. Nah ini yang harus diwaspadai. Ada satu kelompok yang menjadikan perbedaan itu timbulnya kebencian. Karena apa? Karena mereka memaksakan harus sama. Yang seharusnya tidak harus disamakan, dipaksakan harus sama. Kalau tidak sama berarti bukan golongan kita. Kalau tidak sama bukan kelompok kita. Itu yang tidak boleh itu. Ya, justru kita berbeda-beda itu akan menjadi indah seharusnya ya. Ini banyak contoh sebetulnya ya. Alhamdulillah kita di Indonesia dengan Pancasila ini sudah bisa menghargai perbedaan dari yang paling kecil di skop keluarga kan sudah terjadi perbedaan. Tidak mungkin sama. Kalau sama ya tidak nikmat toh ya. Harus ada perbedaan, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah ya. Biru harus ada ya, penting itu ya, Mas Ran ya. Saya sukanya pink, Pak. Ya, ya. Oh iya. Iya. Ya. Tapi jangan pelangi ya. Ini pelangi ini yang berbahaya nih ya. Tahu nggak yang kalau Pelangi. Kaum pelangi jadi ya, Iya. bahaya. pelangi itu apa coba? Apa coba ya? Simbol apa itu? Simbol Iya, apa pelangi? simbol LGBT kalau LGBT tidak salah ya, Pak ya. ya. Pelangi Jangan simbol sampai. nggak boleh. Kalau pelangi gitu. di langit indah ya, Pak. Ya, Tapi iya. kalau simbol pelangi Simbol perlu pelangi itu yang kita harus kita diperhatikan. tentang itu LGBT. Kita menolak keras LGBT itu ya. Baik secara moral, secara agama itu harus kita tolak itu LGBT itu ya. Dan ini memang sedang marak. Iya, betul. Sedang marah. Mudah-mudahan dengan Pancasila kita bisa menolak itu. Saya kira begitu sebentar. Iya, berkomentar sedikit soal LGBT dan ini juga sekarang sudah banyak kaum LGBT yang tidak malu-malu untuk mempertontonkan di media sosial itu, ini, Pak ya. Ini itu perlu ya. diwaspadai pastinya, Pak ya. Harus diwaspadai itu ya. Karena juga nanti ketika ini menjadi hal yang lumrah akan menimbulkan hal yang biasa saja untuk generasi berikutnya, anak-anak khususnya ya, Pak ya. Itu sangat berbahaya sekali. Ya. Penyakit menular LGBT itu ya. Begitu kita berhubungan dengan orang itu langsung kita tertular langsung itu loh. Ya. Nah, ini juga mungkin salah satu yang menjadi hal yang perlu diperhatikan agar Indonesia juga menjadi negara yang maju ya, Pak ya. Betul. Karena betul. makin banyak kaum LGBT maka negara tersebut nanti gimana gitu ya, Pak ya. Ya itu jelas sudah sudah banyak contoh ya. Banyak contoh yang kalau pada sejak zaman dulu ini nanti Pak Mas Ran akan cerita masalah itu. Oke, siap. Ya, Punya pengalaman pribadi. Waduh. Menangani kasus itu. Menangani, kasus itu. bukan langsung jadi objeknya ya, Pak ya. Iya, Pak Mas Ran Langsung nanti belajar. lebih paham itu bagaimana menangani masalah-masalah Soal LGBT. LGBT ya. Saya kira begitu ya. Oke, terima sebenarnya. kasih Pak Sofwan, luar biasa. Kita ke Pak Mas Ruhan yang baru saja datang nih. Selamat pagi Pak Mas Ruhan. Pagi yang cerah, semoga semuanya sehat dan senang. Iya, selalu senang pastinya. Ya. Alhamdulillah ya. Sehat ya Pak ya? Sehat selalu, Mbak. Iya. Ini perjalanan dari mana Pak? Dari Semarang berarti? Dari Semarang, terus tadi malam sudah di Pekalongan ya. Iya. Oh, sudah di Karena Pekalongan. ada acara kemarin sore, dan sekarang alhamdulillah sampai Kota Santri. Iya. Jumpa sama Mbak yang cantik, namanya siapa kok lupa? Yuni Pak, waduh, Nah, Yuni. udah berkali-kali Lupa padahal nih namanya, Pak. tapi rasanya enggak. Rasanya maksudnya Sudah rasa berkali-kali bahagianya dengan ketemu Mbak Yuni maksudnya ya, lupa Pak ya. gimana Mas Ran tuh. Iya, Mbak. Iya Pak, kemarin kan tanggal 1 Juni kita semua memperingati Hari Lahir Pancasila Tapi gitu ya Pak ya. sebelum bicara yang berat-berat, tadi gimana Pak nih? Sofwan, Pak nah ini Sofwan. tadi Pak Sofwan, teman saya dari PAN, asli Pekalongan loh. Iya, udah diperkenalkan tadi Udah ya, dari ya, Bojong. saya kenalkan ya. lagi, Oh, beliau asli Pekalongan. Hmm. Tapi sebelum ngomong yang berat, aku lihat kopi nih, cuma satu anggur ini. Oh iya. Abis ini nanti ya Pak dibikin Saya ini yang pecinta enak. kopi soalnya. Jadi Harus
selamatkan negara ini dari generasi dari kekurangan kopi. Ya. Oke, nanti habis ini Karena Kopi apa? tanpa gulanya Iya, Pak. iya, karena kopi itu tidak memandang siapa yang mau minum, siapapun itu bisa. Mau Pak Sofa, mau saya, mau siapa. Jadi demokratis sekali. Oke. Di depan kopi semuanya sama. Oke, langsung nih dibikinin kopi sesaat lagi Tapi anu, tanpa gula ya. tanpa gula Ada ya Pak gulanya ya? sedikit dong. Gulanya sedikit. Oke, siap. Sedikit karena yang siaran udah manis. Wah, langsung terbang Kopi nih. pahit melihat banyak jadi manis. Oke, siap. Nah, nanti dibikinin kopi langsung spesial nih. Iya, gimana? Oke. Kita jeda dulu ya Pak ya sambil nungguin kopinya Iya, matang. Lebih Jangan lama jedanya lebih bagus. Iya. jangan. Oke, kita sambil nungguin kopinya dibikinin, kita jeda dulu Mitra RKS, jangan kemana-mana.